Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita mau update mengenai Petun teman-teman ya. Pengadilan Tata Usaha Negara ya, di mana gua menggugat beberapa orang di KPP Taman Sari, termasuk kepala kantornya, mengenai kasus pengusiran atau tidak boleh masuknya gua ke KPP Taman Sari tanggal 24 Oktober 2023 kemarin ya. Jadi gue mendalilkan bahwa mereka bersewenang-wenang ya. Ingat teman-teman, pejabat itu punya kewenangan tapi tidak boleh bersewenang-wenang ya. Nah, by the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke? Jadi, kenapa nih? Ada apa ini? Ada suara tadi. Buat teman-teman yang belum tahu ya bahwa kalau lu mengalami perilaku buruk dari petugas pajak ya atau siapapun pejabat pemerintah, lu boleh menggugat orang ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oke? Dengan syarat lu sudah melakukan upaya maksimal dalam hal administratif. Artinya lu sudah mengajukan keberatan atau lu sudah mengadukan, tetapi mereka tetap bebal, tetap tidak mau berubah perilakunya. Nah, maka lu boleh menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana hasilnya? Gugatan gue tuh masuk kalau nggak salah tanggal 13 ya, baru berselang 1 hari kemudian langsung ada panggilan sidang, teman-teman. Jadi Petun ini luar biasa ya, teman-teman ya. Menurut gue cukup bagus ya Petun ini. Ini langsung gue sharing teman-teman ya, buat Anda semua tahu ya. Jadi teman-teman ini via online ya, e-court.mahkamah-agung.go.id. Gue menggugat sebagai prinsipal ya, bukan sebagai advokat, karena kan gue belum advokat. Nah, ini tinggal login aja. Klik login, kita langsung lihat masuk ya. YCMZXL. Kadang-kadang suka error nih. Nah, XFKHEC. Nah, masuk. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah dashboard dari Mahkamah Agung. Semua gugatan kita akan masuk ke sini teman-teman ya. Ini kalau Petun, gue nggak tahu kalau yang bukan Petun, apakah di sini juga? Mestinya sini juga ya. Ini daftar perdata ya. Jadi berhasil dapat nomor perkara ini kita belum dapat nih nomor perkara teman-teman ya. Eh, Oh, sudah nih ya. Info perkara gugatan. Berhasil mendapatkan nomor perkara. Berarti kan gua sudah ada nomor perkara. Artinya perkara ini sudah masuk. Sudah masuk jalur, artinya semua legal formal sudah dipenuhi, gitu ya. Pendaftaran sudah dibayar, oke. Oke. Total pendaftaran perkara ada 1 ya. Jadi gue punya 1 gugatan di Petun. Oke, kita lihat daftar perdata gugatan ya. Gugatan. Nah, ini dia. Jadi tanggal 13 Desember gue masukin Petun ya, sudah dibayar, perkara sudah bayar 100.000. Jadi setiap kali kita bikin gugatan itu, kita mesti bayar deposit. Nanti deposit itu berkurang terus sampai habis kita deposit lagi ya. Karena kan setiap kali sidang ada panggilan-panggilan sidang, ada surat-surat, itu semua berbayar teman-teman ya. Karena kan kita mempermasalahkan orang nggak boleh sembarangan juga. Oke, ini tanggal 13 Desember ya, Petun Jakarta gugatan. Nah, ini pihak gue, ini sebagai penggugat ya, ada 1, 2, 3, 4 orang tergugat teman-teman ya. Saudara Ali Rahmat Saleh, ini kepala kantor teman-teman ya, kepala kantor KPP Taman Sari teman-teman ya, yang kemarin di hari itu tanggal 24 Oktober tidak mau hadir ketika gue datang ke KPP, gue sudah minta dia dihadirkan, dia tidak mau hadir, padahal dia yang bertanggung jawab terhadap kepala kantor itu ya, KPP itu. Kemudian 3 orang pemeriksa pajak ya, ada supervisor, kemudian ketua tim pemeriksaan, kemudian anggota. Nih, ketua ini nih yang kemarin AR. AR-nya klien gue tiba-tiba berubah baju, berubah jabatan menjadi ketua tim pemeriksaan. Nah, dokumen gugatan sudah masuk. Di video gue sebelumnya sudah aku sampaikan ya dokumen gugatan, dokumen bukti. Nah, nomor perkara ini ya. Nomor perkaranya adalah 648. Jadi teman-teman yang mau menggugat tinggal fokus ke nomor perkara. Jadi nomor perkara ini adalah nomor yang akan kita bawa terus setiap kali kita bersidang. Kalau orang tanya ini sidang apa? Nah, sidang perkara nomor sekian. Jangan lu sebutin detail sidangnya, orang nggak ngerti ya. Tetapi nomor perkara. Oke, ini gue sudah dibayar. Oke, nah ini persetujuan sudah masuk ya. Jadi dari pihak mereka belum ada persetujuan teman-teman ya. Jadi belum tahu nih mereka ini maunya saluran elektronik atau mau offline. Ini kayaknya mengenai persetujuan elektronik ya. Kalau gue sudah setuju ya. Nah, panggilan teman-teman ya. Sudah ada panggilan teman-teman ya. Panggilan sidang Kamis tanggal 21 Desember jam 10 pagi. Nah, dengar-dengar dari teman-teman lawyer bahwa di Petun itu lu mesti ngantri dari pagi, kemudian mungkin siang atau sore baru selesai. Itu hal yang biasa teman-teman ya di semua pengadilan, termasuk pengadilan pajak, pengadilan negeri juga sama teman-teman ya. Karena kita datang, kita ngantri, kita isi absen dulu, nanti kan
tergantung tergugatnya, dia hadir nggak, gitu kan. Kalau dia siang-siangan, ya kita juga siang, gitu, sidangnya ya. Jadi semua pihak harus hadir dulu baru bisa sidang. Ini gue, dokumennya adalah rilas sidang, judul dokumennya adalah rilaas sidang ya, atau sidang dismisal. Nah, proses dismisal, gue juga kurang ngerti ini apa apa maksudnya sidang dismisal, karena kan gue bukan orang hukum ya. Yang gue pahami sidang dismisal adalah sidang pertama di mana si penggugat memberitahukan apa isi gugatannya, oke? Jadi gua sebagai penggugat akan memberitahukan isi gugatan gua pada sidang pertama ini, oke? Namanya sidang dismisal. Kemudian mereka memahami apa masalahnya, kemudian 1 minggu kemudian, atau sidang kedua itu pihak dari tergugat akan mengirimkan dokumen atau surat sebagai bantahan atau tanggapan atau sanggahan terhadap gugatan gue, oke? Gua terima, nanti gua akan memberikan replik. Nah, replik ya maksudnya, replik bukan ya? Oh iya, dari mereka replik, sorry ya, dari mereka replik, kemudian minggu depannya gua kasih duplik, gitu ya. Sepemahamanku begitu teman-teman ya, ini kita masih belajar belajar hukum nih ya. Jadi duplik dari gue, nanti mereka kasih replik lagi, gua kasih duplik lagi. Mereka kasih replik lagi, gua kasih duplik lagi. Jadi intinya semuanya adalah bersurat teman-teman ya. Tidak boleh ada satu, agenda pun dalam sidang yang tidak bersurat, yang tidak tertulis. Jadi semuanya harus dengan tertulis teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke sidang itu, secara tertulis. Gitu aja terus nih, bersidang-bersidang, kalau ada saksi, nanti kalau ada saksi akan dihadirkan secara offline, kalau tidak ada saksi maka kita bisa online aja, via surat menyurat aja ya. Kita tinggal upload suratnya, kemudian dia juga upload suratnya, kita balas suratnya, dia balas surat lagi. Nah, kemudian akan ada sidang pembuktian dan sidang saksi-saksi. Nah, pada saat sidang saksi itulah kita boleh bertanya ya, gua penggugat, dia tergugat boleh bertanya kepada para saksi, bagaimana sih kronologis cerita yang sebenarnya. Nah, itulah saatnya kita mau menghadirkan para satpam-satpam yang luar biasa terhormat itu, yang luar biasa sudah bekerja dengan baik ya, kita mau tahu mereka itu diperintah oleh siapa, gitu teman-teman ya. Dan bagaimana, petunjuk perintahnya dari siapa, dari atasannya kah, atau dari kanwil kah, kantor pusat kah, supaya terbuka terang benderang teman-teman ya untuk semua masyarakat, karena Anda juga bisa mengalami hal yang sama teman-teman ya. Dan Anda juga bisa menggugat seorang pejabat, baik itu pajak atau pejabat siapapun ke, petun teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, jadi nanti akan kita kita siarkan teman-teman ya, langsung dari dari petun teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka akan hadir, akan datang ya? Mungkin aja mereka bisa beralasan, "Kami lagi sibuk," dan sebagainya ya. Nanti kita lihat ya bagaimana, sidang di Petun apakah mereka akan hadir. By the way, Petun juga sama seperti sidang-sidang yang lain di mana DJP itu boleh diwakilkan oleh advokat, boleh juga diwakilkan oleh biro hukum mereka biasanya ya. Nah, tetapi gue sih sangat berharap ya mereka bisa hadir sehingga mereka bisa menceritakan bagaimana kronologis kasus yang sebenarnya. Oke? Nah, teman-teman, gue khawatir juga nih nggak boleh live ya, kan karena gue juga belum pernah sidang di Petun ya. Kita khawatir tidak boleh live. Nah, apakah lu teman-teman yang nonton video ini mau ini live? Kalau lu mau live, tolong lu komentar guys di video ini ya. Lu komentar supaya nanti kalau memang gue ditolak untuk hakim untuk live ya, nah gue bisa kasih tahu alasan, "Oh, Bapak hakim yang terhormat ya, yang mulia gitu, para teman-teman di YouTube gue pengen ini terbuka untuk umum, pengen ini request untuk ini terlihat, supaya mereka bisa belajar, mereka bisa juga teredukasi gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman betul-betul pengen melihat nonton video ini, menonton sidangnya, silakan lu komentar teman-teman ya bahwa Anda pengen ini live, pengen ini disiarkan kepada publik supaya Anda pengen tahu bagaimana kasusnya teman-teman ya. Karena ini kasus yang mungkin bisa menimpa Anda juga dan Anda juga punya hak untuk melaporkan orang kepada, petun dan Anda juga bisa melakukannya secara mandiri tidak perlu pakai advokat. Gitu teman-teman ya. Oke, silakan di komentar supaya gua tahu anda ini maunya apa? Anda ini mau nonton apa enggak, teman-teman ya? Kalau lu mau nonton, kita siarkan. Kalau lu nggak mau nonton, ya ngapain gue siarkan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman, sampai jumpa hari Kamis tanggal 21 Desember di Petun. Sampai jumpa.